Baik, terima kasih. Untuk rukun wudhu itu sendiri ada 6. Nah, yang pertama daripada rukun wudhu ini yaitu niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib. Nah, untuk niat itu sendiri, letak tempatnya yaitu adanya di dalam hati. Nah, ketika kita dalam berwudu, maka letak atau posisi daripada niat itu sendiri adanya yaitu ketika kita membasuh daripada wajah kita. Nah, ketika kita membasuh wajah ini berbarengan di dalam hati kita untuk berniat berwudu. Apa bunyinya? Yaitu dalam hati. Ketika kita membasuh muka, di dalam hati langsung ucap saya niat berwudu. Nah, untuk selanjutnya yaitu membasuh wajah. Nah, usahakan ketika membasuh daripada wajah ini, usahakan merata, jangan sampai ada sebagian daripada wajah kita tidak terkena daripada air wudhu tersebut. Jika tidak terkena, maka ibadah atau sholat yang kita lakukan tidak sah. Sebab apa? Yaitu sebab kita berwudhu tidak sesuai dengan rukunnya. Maka dari itu penting rukun-rukun ini untuk kita mengetahui dan mempelajarinya. Nah, wajah itu sendiri panjangnya di ke tempat tumbuhnya rambut, atas nih jidat tempat tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya jenggot di bawah sini. Nah, untuk lebar daripada muka itu, wajah itu sendiri yaitu dari ujung telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, wajib semua harus dibasahi dengan air wudhu. Jangan ada sebagian wajah yang tidak terkena daripada air wudhu tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu membasuh kedua telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan nih harus diteliti di jari-jari kita ini. Di sela-sela jari ini harus diteliti, harus dibasahi dengan air wudhu. Jangan sampai ada di sela-sela jari kita tidak dimasuki daripada air wudhu tersebut, maka tidak sah. Harus sampai siku-siku. Jangan sampai setengah begini aja, itu tidak sah juga, tidak sah. Karena rukunnya sampai ke siku-siku. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, ini mengusap sebagian kepala ya, bukan sebagian rambut. Kalau sebagian rambut itu kasihan sama orang-orang yang botak. Nah, mengusap sebagian kepala sah ya. Ketika mengambil air wudhu, kita usapkan di bagian sini. Yang penting kena kulit kepala. Jangan sampai tidak sah nih, mengambil air wudhu lalu diusapkan di ujung rambut aja, itu tidak sah. Karena apa syaratnya? Harus terkena dengan kulit kepala itu sendiri harus kena. Jika tidak kena maka tidak sah. Nah, untuk selanjutnya yaitu membasuh kedua telapak kaki. Ini syarat nih, membasuh kedua telapak kaki sampai ke mata kaki. Kaki saya di bawah jadi tidak bisa saya ambil ke atas. Untuk buat contoh. Membasuh telapak kaki sampai mata kaki harus terkena air wudhu semua. Jangan sampai ada yang tidak terkena air wudhu. Nah, untuk terakhir yaitu tertib harus berurutan. Jangan sampai ada yang berantakan. Kita membasuh dua telapak tangan dulu baru kita niat. Nah, itu salah. Atau kita membasuh dua telapak kaki dulu baru kita membasuh wajah, itu salah. Maka harus tertib dari niat, dari membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.